Pada tahun 1895, Kekaisaran Jepang mengejutkan dunia dengan kemenangannya saat melawan pasukan yang paling modern dari dinasti Qing. 10 tahun kemudian, dunia kembali dikejutkan oleh keberhasilan Jepang dalam mengalahkan Kekaisaran Rusia. Sekalipun kemenangan itu bukanlah kemenangan pertama dari bangsa Asia melawan bangsa Barat, terlebih jika para pemimpin seperti Attila the Hun, Genghis Khan, dan sebagainya turut dimasukkan. Oh ya, Pasiphaeros juga termasuk ya. Bagi Jepang, kemenangan itu tetaplah merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Pada zaman dulu, Kekaisaran Tiongkok seringkali dikenal sebagai negara yang sangat berkuasa di kawasan Asia. Militer Jepang tentu masih ingat, setelah berakhirnya era Sengoku Jidai, Jepang berhasil dipersatukan di bawah pimpinan Toyotomi Hideyoshi. Ia kemudian memutuskan untuk menginvasi Tiongkok dengan menyerang Korea sebagai batu pijakannya. Jepang tentu memiliki alasannya sendiri, sehingga berani menentang negara terkuat di kawasan Asia itu. Saat itu, militer Jepang terdiri dari para veteran perang era Sengoku Jidai. Sekalipun demikian, setelah pertempuran sengit, mereka tetap kalah melawan pasukan gabungan dari Korea dan Tiongkok. Bagi Jepang, kekalahan yang sangat memalukan tersebut berhasil terbayar dengan kehancuran pasukan terbaik yang dimiliki oleh Tiongkok di bawah dinasti Qing. Kemenangan Jepang atas Rusia membuktikan keberhasilan dari restorasi Meiji dalam memodernisasi Jepang sebagai negara yang setara dengan kemajuan negara-negara Barat. Saat itu, Jepang melihat bagaimana negara Barat dengan penguasaan teknologi yang lebih maju berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain dan mendirikan berbagai koloni di atas kemenangannya. Oleh karena itu, Jepang yang juga berhasil memodernisasi negaranya menjadi negara industri berusaha mengikuti langkah-langkah dari bangsa Barat demi memenuhi kebutuhan industrinya, maupun mencapai kesuksesan atau prestasi di antara negara-negara maju lainnya. Kesempatan menghampiri Kekaisaran Jepang saat dunia memasuki Perang Dunia Pertama. Jepang yang adalah sekutu dari Inggris segera bergabung dengan faksi Entente. Hal ini membuat Royal Navy dapat kembali ke Eropa dan memfokuskan perhatiannya dalam melawan faksi sentral. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, sebagai imbalan atas bergabungnya Jepang dengan faksi Entente, ia memperoleh berbagai koloni yang dimiliki Jerman di kawasan Asia. Kemenangan itu memastikan Jepang sebagai negara adidaya yang secara tidak langsung mengancam kepentingan berbagai bangsa Eropa yang memiliki koloni di wilayah Asia. Hal ini menarik perhatian dunia, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki Filipina sebagai koloninya. Dengan mengatasnamakan perdamaian dunia, Amerika mengusulkan agar berbagai negara dengan sukarela membatasi perlombaan senjata, khususnya di bidang angkatan laut. Tahun 1922, usulan itu menjadi kenyataan dengan diberlakukannya Konferensi Angkatan Laut Washington. Berbagai negara adidaya, khususnya Inggris, Amerika, dan Jepang, setuju untuk membatasi perlombaan senjata yang mereka lakukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk untuk mengurangi ketegangan dunia setelah Perang Dunia Pertama, sekaligus untuk menghemat anggaran militer dari berbagai negara tersebut. Salah satu keputusan terpenting yang diambil dalam konferensi itu adalah pembatasan ukuran tonase dari kapal perang yang boleh dibangun, khususnya oleh ketiga negara tersebut. Mereka memutuskan perbandingannya adalah 5:5:3. Awalnya, Jepang sempat meminta agar perbandingannya 10:10:7. Namun usulan itu dengan segera ditolak oleh konferensi. Kebijakan ini membuat kalangan-kalangan yang mendukung maupun berkepentingan dalam ekspansi militer Jepang menjadi terganggu. Terlebih, perjanjian tersebut sama saja artinya dengan memotong anggaran yang diperlukan oleh militer, khususnya di bidang angkatan laut. Kalangan pro-militer segera menyebutnya sebagai langkah bangsa Barat untuk menghina Kekaisaran Jepang, khususnya ketika Jepang memperoleh bagian terkecil di antara perbandingan tersebut.
Terlepas dari segala ketidakpuasan yang ada, para pemimpin Jepang yang saat itu sadar bahwa Jepang masih belum cukup kuat bersedia mengalah dengan perjanjian tersebut. Sebenarnya, Jepang juga memiliki masalahnya sendiri, seperti meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan sumber daya alam yang mereka miliki. Tahun 1900, populasi Jepang berjumlah 45 juta penduduk. Sedangkan tahun 1920, populasinya sudah meningkat menjadi 57 juta penduduk. Populasi penduduk yang semakin besar memaksa Jepang untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakatnya. Jepang melihat bagaimana Eropa yang kondisinya mirip-mirip dengannya, alias minim sumber daya alam, berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berperang dan membangun berbagai wilayah jajahan di berbagai benua. Selain itu, Jepang juga merupakan negara yang terkena dampak dari depresi besar, sebuah krisis yang terjadi pada tahun 1929 sampai 1930. Krisis ekonomi global ini berhasil menghidupkan kembali semangat dari kaum-kaum nasionalis, ekspansionis, maupun militer yang sempat mereda setelah Perang Dunia Pertama. Jepang segera menjalankan kebijakan ekspansionisnya dengan cara menyerang dan merebut wilayah dari negara lain. Di antara berbagai negara yang ada, pilihan Jepang jatuh pada Tiongkok, sebuah negara yang saat itu masih terpecah belah dan terlalu sibuk dengan perang saudara. Pada tahun 1931, dengan menggunakan insiden Mukden, Jepang menyerang Tiongkok Utara atau Manchuria. Pada saat itu, pasukan Tiongkok yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan Jepang, justru mendapat perintah untuk mengundurkan diri dan membiarkan wilayahnya jatuh ke tangan Jepang. Chang Xueliang, yang adalah penguasa setempat, sadar sekalipun pasukannya menang jumlah, mereka bukanlah tandingan dari pasukan Jepang yang lebih terlatih dan dipersenjatai dengan baik. Chiang Kai-shek, pemimpin dari Partai Kuomintang, yang saat itu paling berkuasa di Tiongkok, juga memiliki pemikiran serupa. Ia bahkan mengatakan, Jepang hanyalah penyakit kulit, sedangkan komunis adalah penyakit jantung. Menurut Chiang, pemerintah harus berjuang untuk menyatukan negara terlebih dahulu, khususnya dengan mengalahkan faksi komunis. Kemudian, negara baru berjuang mengalahkan Jepang. Itulah pemikiran sang panglima besar yang dulunya pernah mengenyam pendidikan militer di Kekaisaran Jepang, yang juga pernah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Uni Soviet, dan bahkan di masa mudanya mendapat julukan si Jenderal Merah karena kedekatannya dengan Uni Soviet. Selain itu, ia juga memanfaatkan reaksi dari berbagai negara barat yang tidak suka melihat bagaimana Jepang makin menguasai Tiongkok dan mengancam berbagai kepentingan mereka. Tahun 1933, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menyatakan Jepang sebagai agresor dalam insiden Mukden. Selain itu, LBB juga tidak mengakui pemerintah Manchukuo yang adalah negara boneka Jepang. LBB juga menekan Jepang untuk mengembalikan wilayah yang berhasil direbutnya dari Tiongkok. Menghadapi tekanan pihak LBB dan dunia internasional, Jepang meresponnya dengan cara keluar dari keanggotaan LBB. Jepang merasa LBB yang saat itu dipimpin oleh Inggris dan Prancis berusaha menekan Jepang, padahal mereka berdua juga menjajah bangsa-bangsa lainnya. Keberhasilan insiden Mukden membuat Jepang semakin agresif dan berusaha untuk mengulangi kejadian serupa. Terlebih ketika Jepang merasa pihak LBB tidak memberikan reaksi yang serius atas berbagai tindakan tersebut, selain tidak mengakui wilayah yang berhasil dikuasainya. Tahun 1937, Jepang kembali menggunakan cara lamanya dengan insiden jembatan Marco Polo sebagai alasan untuk menyerang Tiongkok. Uniknya, tidak seperti insiden-insiden sebelumnya, sang naga yang telah tertidur selama lebih dari 100 tahun, kali ini terbangun dari masa tidurnya untuk bertempur dengan sengit melawan kekaisaran Jepang. Seperti apakah konflik tersebut dan apa pengaruhnya bagi Jepang, Indonesia, dan dunia?
Nantikan video selanjutnya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.